datang ke Indonesia. Benarkah Emil Audero akan urus proses naturalisasi? Timnas banjir dukungan. Pemain keturunan ini dukung penuh Timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia latihan di Turki. Ketum PSSI Erick Thohir beberkan alasannya. Timnas Indonesia dihuni skuad mumpuni. Legenda Timnas Indonesia berharap Indonesia menggila di Piala Asia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari kiper keturunan Indonesia yang disebut-sebut akan ke Indonesia. Pertanyaannya, benarkah kiper ini ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi atau hanya sekedar berlibur saja? Ya, sebut saja Emil Audero, kiper yang saat ini membela Inter Milan itu dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Hal ini dikabarkan oleh sang kekasih Federica. Belum lama ini Federica mengumumkan kalau dirinya baru melahirkan karena memposting potret dengan sosok bayi mungil. Instagram Emil Audero juga ditandai Federica sehingga menyedot banyak komentar. Salah satunya ada akun yang memberikan selamat yakni @ziodun. Tampaknya akun itu memang mengenal Emil Audero dan Federica secara personal. Pasalnya kekasih Emil Audero membalas pesan tersebut dan mengucapkan terima kasih. Lantas komentar itu direspon lagi. Akun Gio menanyakan kabar terhadap kekasih kiper Inter Milan ini. Federica pun menjawabnya baik dan menyampaikan informasi bakal mengunjungi Lombok segera. Adapun Lombok merupakan tanah kelahiran Emil Audero, meski ia tumbuh besar di Italia. Baik Gio, sedikit lelah tapi senang sekali. Kami mau pergi ke Lombok segera, tulis Federica. Terkuak bahwa kepulangan Emil Audero ke Indonesia adalah bukan menjalani proses naturalisasi. Akan tetapi kiper berusia 26 tahun ini akan liburan ke kampung kelahirannya. Meski begitu, banyak netizen yang meminta PSSI atau Erick Thohir bergerak demi menggoda Emil Audero. Pasalnya, ini merupakan waktu yang tepat karena kiper Inter Milan ini akan berkunjung ke Indonesia. Erick Thohir bisa mencuri waktu sang pemain untuk membujuknya agar mau dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Pasalnya, Emil Audero sendiri merupakan pemain keturunan yang dianggap memiliki grade A. Sayangnya, ia berhasrat untuk menembus Timnas Italia, tetapi sejauh ini belum mendapatkan kesempatan. Emil Audero merupakan calon kiper Timnas Indonesia, meski dirinya sejauh ini belum menyatakan keinginannya membela skuad Garuda, tetapi banyak yang tetap merumorkannya. Apalagi disebutkan PSSI membentuk tim khusus untuk membujuk kiper berusia 26 tahun ini agar mau dinaturalisasi. Di sisi lain, Sintayong juga suka dengan performa sang pemain karena punya pengalaman di Eropa. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini mengucapkan dirinya menggaransi tempat utama jika Emil Audero nantinya tertarik membela Timnas Indonesia. Andai terrealisasi, maka skuad Garuda akan semakin kuat dengan Emil Audero di bawah Mister Gawang. Terlebih di posisi bek juga diisi banyak pemain keturunan. Kabar selanjutnya datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menjelaskan alasan Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki. Pernyataan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadi milik Erick Thohir pada Minggu 24 Desember 2023. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sudah merilis daftar nama yang bakal mengikuti pemusatan latihan atau TC. Pemusatan latihan sendiri digelar di kota Antalya, Turki. Di samping pemusatan latihan, Timnas Indonesia juga menggelar 2 laga uji coba selama di Turki. Skuad Garuda bakal menantang Libya dalam 2 pertandingan. 2 laga tersebut bakal dilangsungkan pada 2 dan 5 Januari 2024. Erick Thohir pun menyampaikan alasannya menggelar TC Timnas Indonesia di Turki. Erick Thohir berharap bahwa pemusatan latihan di Turki dapat membantu mengangkat performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hingga level maksimal. Timnas Indonesia latihan di Turki agar bisa tampil maksimal saat Piala Asia nanti, ujar Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir juga memahami bahwa Timnas Indonesia mendapatkan grup yang tak mudah pada fase grup Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia bakal berjumpa Jepang, Irak, dan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Untuk itu, dirinya berharap pemusatan latihan di Turki dapat membantu fokus Timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023. Menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia jelas tidak mudah. Untuk itu, kami ingin Timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, ujar Erick Thohir. Edisi 2023 bakal jadi penampilan kelima Timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia main di edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Meski begitu, prestasi Timnas Indonesia masih belum maksimal. Skuad Garuda masih mentok di fase grup sampai saat ini. Bahkan ini jadi penampilan perdana Timnas Indonesia di putaran final dalam 16 tahun terakhir. Legenda Timnas Indonesia Budi Sudarsono berbicara mengenaikan skuad Garuda yang bakal bertanding di Piala Asia 2023. Budi Sudarsono merupakan penyerang tajam yang pernah dimiliki oleh Timnas Indonesia. Sebagai bukti, ia mengantongi 48 penampilan bersama Timnas Indonesia. Selain itu, penyerang asal Kediri tersebut sukses membukukan 16 gol untuk skuad Garuda. Budi Sudarsono sendiri jadi salah satu pemain yang berpengalaman di Timnas Indonesia pada panggung Piala Asia. Pemain yang identik dengan nomor punggung 13 tersebut pernah bermain pada Piala Asia edisi 2004 dan 2007. Budi Sudarsono sukses mencetak 2 gol untuk Timnas Indonesia di Piala Asia. 2 gol tersebut sekaligus membantu skuad Garuda meraih 2 kemenangan dalam sejarah Piala Asia, yaitu melawan Qatar 2004 dan Bahrain 2007. Budi Sudarsono pun menilai perbandingan Timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong dengan generasinya saat menjadi pemain. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. Dengan berbekal hal tersebut, dirinya berharap skuad Garuda dinaungi keberuntungan luar biasa. Kalau menurut saya, Timnas Indonesia yang sekarang itu sangat luar biasa daripada kami dulu. Mudah-mudahan ada keberuntungan luar biasa, ujar Budi Sudarsono. Pencetak 16 gol untuk Timnas Indonesia tersebut memiliki harapan untuk Timnas Indonesia saat main di Piala Asia 2023. Ex pemain Persija Jakarta tersebut berharap skuad Garuda bisa bersaing di grup D Piala Asia 2023. Ia pun berharap Timnas Indonesia bisa melewati fase grup Piala Asia 2023. Ya, kami pencinta bola inginnya berprestasi. Kami tidak muluk-muluk, semoga Timnas Indonesia yang Januari di Qatar saat di Piala Asia bisa lolos grup, walaupun kata orang-orang berat dan sebagainya. Di dunia tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kita berusaha, nanti hasilnya semoga sesuai harapan, ujar Budi Sudarsono. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan yang saat ini membela Chelsea. Bek sayap Chelsea tersebut memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Bek yang dimaksud ialah Ian Maatsen. Ian Maatsen merupakan pemain asal Belanda yang juga membela tim nasional negaranya. Pemain 21 tahun itu masuk dalam skuad Belanda di kualifikasi Piala Eropa saat melawan Prancis dan Yunani pada Oktober 2023. Akan tetapi ia hanya menghiasi bangku cadangan. Ian Maatsen juga sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Dalam unggahan Instagram Orange Indonesia, Ian Maatsen memberikan dukungan untuk skuad Garuda. Halo Indonesia, saya Ian Maatsen, sukses di Piala Asia. Indonesia pasti menang, ucap Ian Maatsen. Pemain berdarah Belanda, Suriname, dan Indonesia itu sudah sejak Juli 2023 bergabung dengan tim senior Chelsea. Ia sudah tampil dalam 10 laga di Premier League dengan total 130 menit bermain.